asing lagi namanya, yaitu beliau almarhum Bapak Hengky Joyopurnomo di Jakarta. Dulu pusaka ini adalah pusakanya beliau. Wah, ini adalah keris jalak Buddha terbaik yang pernah saya lihat tahun ini 2023. Jika ada pusaka bagus, mahar itu nomor 2. Karena apa? Menurut beliau kalau udah pusaka bagus, cari duanya itu sulit. Bagus original, kelasnya Pak Hengky Joyopurnomo sendiri memahari ini temuan musi itu juga pada waktu itu kalau tidak salah sekitar 35 juta. Ini dulu pernah tawaran sampai di angka 50 juta. Pak Hengky masih ada oleh salah satu kolektor di Semarang. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas satu keris masterpiece dan beberapa keris yang lain. Ini keris ini adalah keris yang dimiliki oleh senior Tosanaji, senior perkerisan di Indonesia yang sudah tidak asing lagi namanya, yaitu beliau almarhum Bapak Hengky Joyopurnomo dari Jakarta. Dulu pusaka ini adalah pusakanya beliau, dan pusaka ini sempat menjadi kejar-kejaran dari beberapa kolektor. Ini pusaka yang sangat istimewa, tapi juga powernya besar, yaitu pusaka tindih era Kabudan. Langsung aja, ini pusakanya saudaraku. Kita lihat dari dedernya, ini model deder Sriwijaya ya. Warangkanya tetap tidak kita rubah, ini warangka aslinya. Dilihat, keris ini ada di postingannya Instagramnya Bapak Hengky Joyopurnomo dengan deder ini dan sandangan ini. Sandangannya sandang walikat ya, warangkanya. Tapi kalau foto yang keris ini terbuka ada di postingan Facebooknya juga bisa Anda lihat. Hengky keris Joyopurnomo yang sudah tidak asing lagi ya. Mendengar nama beliau saya sendiri juga merinding, karena beliau itu sangat terkenal di dunia perkerisan ataupun dunia akik batu gambar. Beliau sering memenangkan lomba akik batu gambar. Juga beliau yang membuat buku keris Hill, yaitu tentang deder-deder keris Pak Hengky Joyopurnomo. Ya, sayangnya beliau sudah meninggal, tapi buku-buku beliau, ulasan beliau sangat dikenang di dunia perkerisan Indonesia, karena beliau terkenal pinter, juga berani memahari pusaka. Ketika ada pusaka bagus, mahar itu nomor 2. Karena apa? Menurut beliau kalau udah pusaka bagus, cari duanya itu sulit. Bagus original, itu beliau pasti memahari pusaka tersebut. Langsung aja kita lihat ya, ini adalah keris jalak Buddha temuan musi. Ini ya, kita lihat isinya ya biar nggak penasaran. Wah, ini adalah keris jalak Buddha terbaik yang pernah saya lihat di tahun ini 2023. Sangat utuh kondisinya, karakter materialnya jelas. Ini bisa dipakai acuan karakter material jalak Buddha temuan musi. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada tikel alis, ada geger sapi, bentuknya ke atas melebar terus mengecil, godong andong. Ini ada metuk, besi aji. Ini adalah era-era kerajaan Sriwijaya. Jadi sekitar abad 7-8 kerajaan Sriwijaya. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Sriwijaya, itu banyak perbedaan pendapat. Kita cari literaturnya, perbedaan pendapat dari penelitian orang luar negeri, bahkan dari orang dalam negeri sendiri. Kita buka di web Wikipedia ataupun web-web lain di Google, itu pasti banyak perbedaan pendapat mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya.
Sriwijaya sendiri adalah kerajaan Buddha yang besar, sangat besar, yang hampir menyamai kekuasaannya itu, kejayaannya itu menguasai luas wilayahnya hampir seperti kerajaan Mojopahit, kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Makanya keris-keris betok biasanya disebut betok Kabudan Buddha, karena keris ini dibuat pada era zaman mayoritas agamanya Buddha atau betok Hindu. Kalau orang Jawa Timur menyebutnya betok Hindu yang tegak lurus, awal dari kerajaan Kediri atau Mataram, Medang Kamulian itu yang ada di Jawa Tengah. Makanya orang menyebutnya, kalau temuan di sana menyebutnya betok Hindu, karena di sana mayoritas Hindu, kerajaan Medang. Dulu pusaka ini pernah ditawar salah satu kolektor di Semarang, saya nggak nyebut namanya, sudah di angka yang sangat fantastis. Ya, sebenarnya kalau berbicara mahal itu relatif ya, karena kelasnya Pak Hengki Jayapurnomo sendiri memahami ini. Temuan Musi itu juga pada waktu itu kalau tidak salah sekitar 35 juta ngambilnya pusaka ini. Belum ada sandangan, belum ada handle. Lalu saya pernah dengar juga waktu itu beberapa teman-teman perkerisan, kita pasti paham, oh keris ini punya siapa, keris ini pernah ditawar siapa gitu, biasanya kita paham. Ini dulu pernah tawaran sampai di angka 50 juta waktu Pak Hengki masih ada, oleh salah satu kolektor di Semarang, tapi belum dilepas. Loh, kenapa keris Kabudan kok mahal? Pasti banyak teman-teman pecinta Tosan Aji pemula tidak memahami hal ini. Kalau sudah ngomong keris Kabudan, betok, jalak, keris temuan dengan kondisi yang utuh seperti ini, itu sudah sangat langka. Satu, jadi kelangkaan. Yang pertama kelangkaan, sangat langka, kondisinya utuh, gagah kerisnya masih. Karena biasanya temuan itu roak, patah separuh, paksi patah atau apa, ini masih utuh semuanya. Jadi yang pertama faktornya kelangkaan. Yang kedua, nilai isoteri. Kebanyakan orang-orang pecinta Tosan Aji yang cuma mencintai Tosan Aji dari nilai seni, keris Kinata, keris pamor belarak, pamor apa, itu mungkin tidak bisa menikmati keris di tangguh-tangguh Buddha seperti ini. Tapi keris-keris tangguh Buddha kasepuan, keris temuan itu ada pecintanya tersendiri. Yang pasti biasanya yang diharapkan adalah isoterinya. Apa sih tua utama keris Buddha? Kenapa sampai harganya fantastis? Ada beberapa literatur nanti di majalah, saya share di sini video ini. Ada beberapa testimoni kesaksian orang mengoleksi keris sampai ratusan. Terus ada salah satu kerisnya atau beberapa kerisnya yang tidak bisa menyatu dengan pemiliknya, tidak selaras energinya. Makanya butuh keris tindih. Jadi yang pasti keris-keris seperti ini, keris kesepuan ini satu tindih untuk menyelaraskan energi keris-keris yang lain sebagai kasepuan, sesepuh atau keris tertua di antara keris-keris Mojopahit, Mataram, hingga Nom-Noman dan sesudahnya. Ini menjadi pengayom, menjadi sesepuhnya sebagai tindih. Jadi nggak ada masalah keris yang lain tidak bisa selaras dengan pemiliknya. Ini sebagai tindih. Yang kedua, percaya juga pusaka seperti ini bisa menarik pusaka yang lain. Ketika pemilik itu punya kretek hati, saya kepingin pusaka ini, kepingin pusaka ini. Kadang tidak lama, 1 bulan, 2 bulan, ada orang nawari pusaka yang diinginkan sang pemilik itu. Jadi bahasanya dengan pusaka ini yang namanya penyelarasan ini nggak bisa diucapkan. Itu dari hati, sudah menyelaras dengan batin, jiwa. Itu ilmu hati. Kalau kata orang Jawa itu ilmu hati, kebatinan, ada yang menyebutkan seperti itu. Bukan cuma menarik pusaka, tuah ketiganya tolak bala. Tolak bala itu ya identik dengan perlindungan. Ketika sang pemilik mungkin ada serangan goib atau serangan ada orang-orang yang tidak senang kepada sang pemilik, itu ini menambah kepekaan batin sang pemilik. Jadi lebih peka. Ketika ada apa-apa pasti seperti ada yang ngomongi, batin ini peka. Ya gimana Anda melihat orang yang sudah sepuh, yang sudah pengalamannya banyak, sudah bisa mengetahui orang dari orang ini mau niat jelek, mau niat baik sama kita, itu sudah
bisa terbaca pakai ilmu feeling atau hati ya. Jadi tuanya perlindungan. Yang ketiga, kesejahteraan. Kesejahteraan ini maknanya luas. Bisa dalam artian kejayaan. Kejayaan itu apa? Ketika pada seseorang yang pada puncak karirnya, entah sebagai polisi, sebagai PNS ataupun sebagai pengusaha, puncak karirnya udah sukses, biasanya dia butuh sabuk atau untuk mempertahankan posisinya itu loh, posisi jabatannya, posisi kesuksesannya, itu dia harus berperilaku yang hati-hati dengan menjalankan bisnisnya atau usahanya atau pekerjaannya dengan hati-hati. Nah ini tuah spiritualnya juga itu. Jadi menjaga kesejahteraan, juga meredam hawa negatif di sekitar pemilik. Misalnya rumah ini ada betoknya, ya udah tentrem serumah tangga, bahkan sampai wilayah, biasanya wilayah desa luasnya begitu luasnya. Juga sebagai penstabil spiritual sang pemilik itu sendiri. Spiritual dalam artian ya ketika orang yang menjalankan mempunyai ilmu, mempunyai apa, perilaku spiritual ini menjadi stabil. Karena orang yang menjalankan tirakat harus dengan guru. Terus yang kedua, jangan kebablasan. Kalau kebablasan juga tidak baik jadinya ke seseorang. Ya apapun itu hal, kalau sudah terlalu berlebihan itu jadinya tidak baik. Seperti itu. Ini untuk menstabilnya. Pusaka-pusaka betok kabudan atau betok jalak, karena pusaka kasepuan juga menstabil emosional sang pemilik itu sendiri. Jadi ini pusaka yang sangat masterpiece menurut saya, dan ini sekarang berada di rumah saya dan sudah saya mahari. Ini sudah jadi milik saya. Ini termasuk material yang sangat utuh, terawat dengan baik. Pak Hengki ataupun kolektor sesudah Pak Hengki yang memahari pusaka ini juga merawat pusaka ini dengan baik. Jadi tidak berkarat, sangat baik perawatannya. Termasuk kategori pusaka kabudan, saya kategorikan ini grade A, super langka, dengan kondisi yang utuh seperti ini, materialnya istimewa, dan di sini ada pamor sedikit, tapi pada masa waktu itu pencampuran pamor dan besi belum terlalu sempurna seperti era Mojopahit dan sesudahnya. Ini terlihat pamornya cuma ngintip-ngintip ya. Kalau di sebelumnya saya punya keris betok jalak Kediri itu pamornya jelas deling, tapi itu sudah termahal. Nah, kalau Sriwijaya ini lebih ngedok, nanti materialnya kita bisa bedakan. Kalau beli keris betok kabudan atau betok Buddha harga di bawah 5 juta dengan kondisi yang utuh seperti ini, jangankan anda bakul keris pun pasti beli. Karena yang ori pasarannya itu udah di atas 10, di atas 20. Bahkan ini pernah mencapai di angka 50 juta pada waktu itu, waktu Pak Hengki masih ada. Jadi itu untuk edukasi, karena banyak teman-teman yang tanya, Mas keris betok kok mahal. Nah, coba datang Anda ke pameran keris, Anda pelajari dulu gimana sih material betok. Karena betok itu temuan sungai, temuan darat itu berbeda. Temuan di Musi, temuan di Sungai Bengawan Solo sama Sungai Musi itu berbeda. Temuan Sungai Berantas pun berbeda lagi. Dan temuan darat juga berbeda. Ini mungkin sedikit tips juga. Nah, seperti ini. Ini temuan darat, karakter materialnya seperti ini. Ini saya kategorikan betok Singosari. Bilangnya lebar, pasikutannya seperti ini. Ini bukan temuan sekarang ini temuan lama, bekas kolektor di Jawa Tengah. Cuma ini ada di saya dan ini sudah termahal juga. Cuma belum dikirim, masih ada di tempat saya. Ini temuan tanah, bukan temuan sungai. Materialnya seperti ini. Pasikutannya Anda lihat, Singosari. Ya. Nah, kemudian ini juga temuan tanah, materialnya seperti ini.
banyak ausnya kalau temuan tanah. Kalau temuan sungai masih tergolong bisa utuh, tergantung cara kita menyucinya ya. Nah ini agak tegak, ini masuknya ke diri, agak tegak bedoknya, tidak condong ya. Nah ini agak tegak. Nah, kalau ini masih ada condong lelenya kelihatan. Nah ini agak tegak, beda. Ini masuk ke diri, lebih tua. Ini Singosari. Kemudian ini juga salah satu masterpiece saya. Ini koleksi pribadi yang nggak saya maharkan. Ini bedok Kediri. Karakter materialnya sangat istimewa. Sengaja tidak saya warang, tidak saya cuci warangan karena termasuk ini bedok Ageman. Ini pun jarang saya tunjukkan ke orang-orang. Cuma ini saya mencoba untuk, ya waktu itu ini dapatnya dari bekas kolektor juga. Ini juga temuan lama tahun 90-an. Temuan sungai di dekat candi. Karakter materialnya ini temuan di Malang. Ini memang, tapi masuknya ini bedok Kediri yang awal ya. Jadi kita lihat karakter besi, pasikutan, bentuk itu sudah ketahuan. Nah kemarin juga saya dapat temuan malah di Probolinggo, di Ring Segaran, mungkin pernah dengar Anda. Ini juga tua, eranya pelarian kerajaan Medang Kamulian dari Jawa Tengah itu, atau kita sebutnya Mataram Hindu. Itu sempat ada bermukim di daerah Besuki Paiton sana. Makanya kalau orang-orang Bali banyak beli manik-manik. Ada manik-manik peninggalan zaman Buddha, manik-manik, keris, ataupun kuningan-kuningan, itu di sana banyak temuan galian kubur makam. Ya, karakter materialnya. Kemudian ini juga jalak temuan Sungai Bengawan Solo. Ini jalak, ada jalak, gondonya wolung. Bisa kita bedakan antara jalak dari Sriwijaya yang usianya lebih tua tapi utuh, jauh kan. Padahal ini usianya lebih muda tapi temuan salah proses nyucinya. Ini Sungai Musi jauh lebih utuh, padahal usianya jauh lebih tua. Ini Sriwijaya awal. Betok jalak Sriwijaya awal seperti ini. Kalau udah ada sogokan, ada gereneng, itu udah Sriwijaya akhir, atau masuknya awal-awal Kesultanan Palembang, mungkin seperti itu. Ini masih sangat sederhana dapurnya ya. Ini jalak Sriwijaya, ini jalak temuan di Bengawan Solo. Jadi katakan ini kan estimasinya ini adalah tangguh Medang Kamulian di Jawa Tengah, Mataram Hindu di Jawa Tengah. Kalau ini Sailendra Buddha ya. Materialnya beda, nanti kita detailkan di belakang. Makanya banyak beberapa teman-teman saya buat video ini juga untuk edukasi semuanya. Kita sharing tukar pendapat. Bukan saya merasa pinter, saya juga masih belajar. Makanya saya tiap pameran saya datang belajar. Bahkan di situ saya juga memaharkan beberapa pusaka saya, karena saya juga sering hunting ke desa, ke bekas-bekas kolektor lama yang sudah meninggal, anaknya nggak ngurumat, nggak di pusakanya tidak dirawat. Saya beli, saya maharkan ke teman-teman yang mau merawat pusaka. Jangan sampai pusaka di Indonesia ini nggak ada yang mau merawat. Makanya harapan kita, teman-teman di Indonesia, cintailah pusaka bangsa kita sendiri. Bangsa kita itu bangsa besar, dari Kerajaan Sriwijaya, Medang Kamulian sampai Mojopahit, begitu besarnya, menguasai wilayah hampir separuh wilayah Asia ya. Jadi sangat disayangkan, yang penuh filosofi, makna, dan berisi doa seperti itu. Jadi pusaka-pusaka Betok Kabudan, kenapa itu nilainya fantastis? Yaitu tadi, yang original itu langkah nomor 1. Yang kedua, pusaka tangguh-tangguh Buddha Singosari, Kediri, Sriwijaya bukan cuma langka, tapi tuah esoterinya itu dipercaya di atas rata-rata, bisa menindih keris yang lain, menstabilkan emosional, sebagai penentram rumah tangga atau kesejahteraan. Itu sangat bagus.
Dan gimana ya, jadi banyak pecinta-pecinta batik yang cuma melihat seni, jangan cuma seninya. Kalau saran saya, pusaka ini permainan rasa dan kemantapan hati, jadi juga harus tetap pakai rasa, juga belajar material seperti itu, juga belajar filosofinya. Ini yang paling penting. Percuma Anda banyak keris tapi tidak menjalankan filosofi nilai-nilai ajaran budi luhur yang baik dalam pusaka untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, percuma. Jadi itu harus selaras. Yang maksudnya selaras itu, satu, kita kuat membawa pusaka dengan energi kita, dengan pusakanya. Yang kedua, kita juga harus mengimbangi, memahami filosofinya. Jadi bukan cuma sekedar ini benda pajangan, tapi pahami filosofinya dan kita terapkan. Filosofi budaya bangsa kita yang besar banyak sekali filosofinya, seperti jalak. Burung jalak itu adalah burung yang sangat rajin mencari makan untuk keluarganya, makanya dipercaya keris-keris jalak. Keris-keris jalak seperti ini juga mempermudah kerejekian, tuahnya seperti itu, menambah semangat spirit jiwa lelaki untuk mencari rezeki dan ilmu yang diberikan kepada keluarga ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya untuk menjadi lebih bermanfaat lagi, seperti itu. Ini filosofinya bagus, semangat pekerja keras. Dan memang material besinya juga beda-beda, garapnya beda-beda. Kalau udah garap, nah seperti ini juga sudah termasuk utama di Kerajaan Kabudan. Dipandang enak garapnya, besinya istimewa, dalam usia hampir 1000 tahun itu masih utuh. Berarti materialnya pun juga bukan sembarangan orang dulu buat. Ini contoh pusaka Kabudan yang saya bilang grade A ini. Contoh Catu Sriwijaya ini Kediri. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga banyak juga teman-teman yang mencintai pusaka-pusaka sepuh, karena pusaka ini sekarang tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti daerah tempat saya, Lumajang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, yang terkenal adalah pusaka-pusaka Belambangan, Mojopahit, dan Madura. Ini wilayah Jawa Timur. Tapi kalau kita tarik ke wilayah Jawa Tengah, Jogja, Solo, mereka tidak mau pusaka Belambangan. Mereka tidak mau karena besinya kasar, rasanya berbeda, beringasan, seperti itu. Jadi cintailah pusaka ini yang netral, semuanya dicintai. Kalau menurut saya seperti itu, karena yang kita lihat ambil nilai-nilainya, nilai-nilai ajarannya, terus juga seninya, semua punya karakter sendiri-sendiri kok. Keris Jogja, Solo besinya halus, tapi kalau ngomong pamor yang masih belum masuk dalam pakem, seperti keris Tri Pamor, 5 Pamor, itu adanya ya di Jawa Timur. Jadi memiliki plus minus masing-masing. Mungkin keris Jogja, Solo memiliki keindahan yang seperti itu, Wangun, Prasojo. Sedangkan keris Jawa Timur memiliki kesan-kesan gagah, Mojopahit wingit, Madiun wingit, meskipun agak kaku tampilannya. Kita tarik lagi ke Banten, keris Cirebon itu besar-besar, gagah juga, mirip Belambangan. Kita tarik lagi ke Bali, keris Bali panjang-panjang, besinya licin-licin karena disanleng di sana. Jadi semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau bisa cintai pusaka, semua pusaka di Nusantara, karena mereka memiliki ciri khas karakter masing-masing, dan nilai spiritualnya maupun nilai filosofinya itu juga sendiri-sendiri. Tiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya bahas pada kali ini. Sebelumnya kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang salah kata, salah membabar. Banyak senior-senior Tosanaji di YouTube maupun di luar sana yang jauh lebih pengalaman daripada saya. Saya masih belajar, cuma saya ingin teman-teman di Indonesia lebih mencintai pusaka dan minimal mendapat pengertian tentang pusaka yang saya bahas di channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu.